Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Saiful Nasik. Di sini saya akan memberikan tutorial selanjutnya tentang Hello Java. Yang pertama saya akan memberikan tutorial tentang hak akses pada Java. Kemudian yang kedua itu tentang metode dengan nilai return. Kemudian yang ketiga itu tentang getter dan setter. Langsung lanjut saja ya. Kita share screen dulu. Kemudian kita akan ke hak akses pada Java terlebih dahulu. Apa sih hak akses pada Java? Hak akses pada Java itu adalah hak akses pada kelas atau hak akses untuk kelas itu sendiri. Hak akses itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada privat, ada protected, dan ada public. Apa itu privat? Privat yaitu hak akses atau variabel maupun metode yang hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi tidak bisa diakses oleh orang lain atau kelas lain, hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Sedangkan protected adalah variabel yang dapat diakses oleh semua kelas turunannya. Jadi yang masih dalam kelas itu dia dapat mengakses, tapi tidak bisa diakses oleh semua kelas juga. Maksudnya itu yang masih dalam kelas turunannya atau yang masih berhubungan dengan kelas tersebut. Yang ketiga ada jenisnya yaitu public, yaitu variabel atau hak akses yang dapat diakses oleh semua kelas. Jadi semua kelas dapat mengakses kelas tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk metode dengan nilai return. Nah, kita ke netbin dulu. Metode dengan nilai return yaitu seperti yang kemarin. Misalnya kita punya 2 kelas. Saya di sini punya kelas jeruk dan kelas pen. Nah, seperti ini. Kemudian kelas jeruk. Nah, kita menggunakan coding yaitu public int penjumlahan int angka dan int angka 1 dan int angka 2. Kemudian int atau integer total sama dengan angka 1 plus angka 2. Jadi ditambah angka 1 ditambah angka 2. Untuk return nilainya totalnya kita panggil ke pen Java. Jadi coding di jeruk tadi dipanggil ke pen Java. Nah, di sini kan ada system.out.println string value of jeruk dot penjumlahan yaitu angka satunya 5 dan angka 8-nya dan angka 2-nya yaitu 8 dengan coding kode yaitu public static void main string args jeruk jeruk sama dengan new jeruk. Nah, seperti itu untuk cara pemanggilannya. Nanti jika kita jalankan maka akan mendapatkan nilai 5 ditambah 8 yaitu hasilnya 13. Karena kenapa? Di sini kan rumusnya kan angka 1 ditambah angka 2. Sedangkan di sini angka satunya adalah 5 dan angka 2-nya ada 8. Maka nanti 5 tambah 8 hasilnya adalah 13 seperti itu. Kemudian untuk tutorial selanjutnya yaitu tentang enkapsulasi atau getter dan setter. Apa itu enkapsulasi? Seperti ini sebentar. Enkapsulasi atau getter dan setter. Enkapsulasi yaitu pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Jadi yaitu pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi tetapi dengan menggunakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Intinya melindungi sebuah program. Maaf, ini program. Intinya melindungi sebuah program dari intervensi atau program lainnya dengan cara mengubah hak akses. Hak akses itu yang tadi, ada public, ada privat, kemudian ada protected. Ya, dan jangan lupa menyediakan interface untuk mengakses program tersebut, seperti itu. Kemudian tentang getter dan setter. Ada 4 syarat untuk getter dan setter. Yang pertama yaitu alasannya penggunaan hak akses privat sangat diperlukan untuk atribut di dalam sebuah kelas. Kenapa privat itu sangat diperlukan? Kalau kalian ingin membuat sebuah program atau metode, kalian kan perlu tentang privat atau diri saja kita perlu privasi. Maka kalian juga programnya juga harus perlu privasi. Misal itu adalah program yang penting buat kalian sendiri. Kemudian yang kedua yaitu untuk bisa menggunakan atribut tersebut digunakan metode getter dan setter. Nah, metode getter dan setter seperti yang tadi yaitu tentang enkapsulasi yang tadi saya bacakan. Nah, ini ada pembungkusan variabel dan metode gitu. Kemudian yang ketiga yaitu metode getter itu digunakan untuk mendapatkan nilai tersebut. Nah, jadi metode getter ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari atribut tersebut, sedangkan metode setternya sendiri itu digunakan untuk memberikan nilai atribut secara tidak langsung. Nah, seperti itu.
Mungkin sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari tutorial yang saya buat juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.